Om Swastiastu, Om Awignam Astu Nama Sidam. Kembali lagi di channel Bahagia Menjadi Hindu bersama saya Kadek Devi. Kali ini kita akan membahas tentang swastika dan tapak dara. Mengapa umat Hindu menggunakan simbol swastika? Apakah ada hubungannya dengan tapak dara? Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video kali ini. Namun, bagi yang belum subscribe, ingat di-subscribe dulu ya channel Bahagia Menjadi Hindu untuk mendukung channel-channel Hindu tetap berkembang. Langsung saja kita ke topik pembahasannya. Mengapa umat Hindu menggunakan simbol swastika? Kita cari tahu dasarnya dulu yuk. Jadi secara etimologi, swastika itu berarti su yang artinya baik, asti yang berarti adalah, dan ka yang berarti sehingga. Jadi swastika memiliki kesamaan arti dengan swastiastu, semoga semua dalam keadaan baik. Selanjutnya, swastika dalam Ganesha Purana. Swastika merupakan lambang wajib yang dibuat sebelum melakukan kegiatan baik. Dalam Ganesha Purana dijelaskan bahwa swastika mampu menghalau rintangan dan maksud buruk untuk memperlancar segala kegiatan yang kita lakukan dalam hidup. Kemudian swastika dalam kitab Rigveda dijelaskan bahwa dalam kitab Rigveda menjelaskan bahwa swastika adalah lambang Dewa Surya sebagai lambang jalannya matahari sebagai simbol gerak yang abadi, muncul dari gerak semu matahari dari pergerakan timur ke barat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makna di mana tanda lurus vertikal, tanda horizontal, tapak dara ataupun swastika itu ternyata memiliki makna. Jadi kita awali dari bagian yang pertama yaitu tanda vertikal, di mana tanda vertikal atau garis lurus ke atas itu melambangkan keseimbangan spiritualitas kita kepada Tuhan atau parahyangan. Kemudian yang ke bawah melambangkan keseimbangan kita sebagai manusia terhadap sarwa buta atau makhluk bawah, seperti misalnya roh jahat, kemudian setan, jin, dan sebagainya. Jadi dalam Hindu kita diajarkan untuk selalu hidup harmonis, selaras terhadap semua makhluk. Jadi adanya keseimbangan antara alam atas dan alam bawah ini kita dapat lihat dari kehidupan kita sehari-hari ketika kita membanten canang. Kita tujukan kepada dewa-dewi, kepada Ida Sang Yang Widi, leluhur kita. Sedangkan kita juga tidak lupa kepada makhluk bawah yang ada. Untuk menyomil atau menyeimbangkannya, kita biasanya mesegah, kemudian kita juga mecaru. Selanjutnya, jika ada hubungan antara alam atas dan alam bawah yang dilambangkan dengan tanda vertikal atau garis lurus itu, ternyata lambang horizontal atau bagian garis kanan ke kiri ini juga memiliki makna. Jadi kita dapat lihat pada gambar bahwa garis horizontal ini melambangkan adanya keseimbangan antara sosial keluarga, masyarakat, negara, dan sesama manusia di dunia. Kemudian yang bagian garis ke kiri itu melambangkan adanya keseimbangan antara alam lingkungan, hewan, tumbuhan, benda-benda alam, dan sumber energi. Jadi kita di Hindu selalu diajarkan untuk bisa seimbang antara ke kanan dan ke kiri. Artinya antara lingkungan sosial di keluarga, alam, dan di lingkungan kita, di sekeliling kita yang kita kenal dengan pawongan. Selanjutnya, berpadu dalam konsep keharmonisan skala niskala yang kita kenal dengan nama Trihita-karana, terciptalah simbol kita dalam Hindu yang kita kenal dengan tapak dara. Kemudian berkembang seiring berjalannya waktu, dari simbol dasar tapak dara tersebut lahirlah
simbol yang disempurnakan yang disebut dengan swastika, di mana swastika itu memiliki tangan yang menghadap ke arah kanan. Mengapa harus ke kanan? Karena ke kanan itu melambangkan adanya jalan dharma atau kebaikan. Jadi umat Hindu diajarkan untuk berjalan ke arah kanan berdasarkan ajaran dharma. Jadi perputaran hidup yang kita laksanakan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya berjalan ke arah dharma atau didasari oleh perbuatan yang baik. Jika kita bisa lihat dalam gambar, perputaran itu membentuk sebuah lingkaran yang kita kenal dengan simbol windu, yaitu simbol lingkaran yang kita biasanya lihat pada Omkara, yang bermakna simbol ketuhanan. Kemudian, swastika disebut pula dengan cakra teratai alam semesta atau buana agung. Kemudian yang berputar sebagaimana kehidupan manusia atau buana alit digerakkan oleh kekuatan roh alam semesta dari ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam swastika dilambangkan pula adanya catur dharma. Catur dharma yaitu 4 tugas yang patut didharma baktikan baik kepentingan kita secara pribadi dan kepentingan umum. Kemudian ada pun bagian dari catur dharma itu sendiri adalah yang pertama dikenal dengan dharma kriya yang memiliki makna melaksanakan swadharma dengan tekun dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, dharma santosa, yaitu berusaha mencari kedamaian lahir dan batin pada diri sendiri. Yang ketiga, yaitu dharma jati, yang bermakna pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan dan ketenangan keluarga dan juga umum. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dharma putus. Dharma putus sendiri memiliki makna melaksanakan kewajiban dengan penuh keikhlasan, berkorban serta rasa tanggung jawab demi terwujudnya keadilan sosial bagi umat manusia. Jadi 4 catur dharma ini adalah dilambangkan dari simbol swastika itu sendiri, dari 4 bagian swastika yang berputar. Kita hendaknya memahami maknanya. Jadi ternyata ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Salah satunya yang kita kenal dengan bagian catur dharma itu sendiri. Setelah kita membahas tentang simbol swastika, selanjutnya kita akan membahas bagian berikutnya, yaitu tampak dara. Jadi tampak dara memiliki nama lain, yaitu tatore. Merupakan bentuk sederhana dari swastika digunakan oleh masyarakat Hindu kita di Bali. Jadi untuk menggambarkannya, tampak dara atau tatore ini sendiri ditulis menggunakan media kapur mentah yang kita kenal di Bali adalah sebutannya pamor. Tampak dara digambarkan seperti tanda tambah sebagai dasar dari hubungan harmonis yang kita kenal dalam filosofi kita di Hindu Bali, yakni Trihita Karana. Jadi kita akan bahas makna dari bagian-bagiannya. Yang pertama, garis ke atas dari tanda tambah itu melambangkan adanya keharmonisan kita terhadap Sang Pencipta atau ide Sang Hyang Widi yang kita kenal dengan parahyangan. Garis kedua yaitu garis ke bawah sebagai lambang dari hubungan harmonis kita kepada alam dan ciptaannya selain manusia yang kita kenal dengan pelemahan. Dan bagian ketiga yakni garis ke kanan dan ke kiri sebagai lambang dari hubungan harmonis kita kepada sesama manusia yakni yang kita kenal dengan pawongan.
Jadi jika kita mampu untuk melaksanakannya, maka akan tercapailah kehidupan yang harmonis sesuai dengan filosofi kita di Trihita Karana. Selanjutnya, tapak dara merupakan simbol penyatuan dualitas kehidupan atau Ruwa Bineda. Selanjutnya, gambar menyilang yang digunakan dalam tapak dara ini bermakna sebagai lambang tolak bala. Mengapa? Dalam Hindu kita di Bali dipercaya bahwa adanya lambang tapak dara ini mampu sebagai penyeimbang dari alam makrokosmos atau alam semesta bumi kita dan mikrokosmos atau alam buana alit atau tubuh makhluk hidup. Jadi dipercaya sebagai penetralisir dari segala mara bahaya. Hingga kini masih dibuat relevan oleh masyarakat Hindu di Bali yang langsung dilaksanakan sebagai tolak bala untuk menghindari segala penyakit seperti corona. Kemudian tapak dara sendiri juga digunakan sebagai pelambang atau dasar dari pembuatan Banten Daksina di Bali. Kemudian pada umumnya tapak dara digunakan di pintu depan rumah yang disertai dengan pandan berduri atau pandan wong, disertai pula dengan benang tridatu dililitkan menjadi satu yang diharapkan mampu menolak mara bahaya yang ingin masuk ke dalam pekarangan atau rumah kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa swastika dan tapak dara memiliki kesamaan makna namun berbeda dari segi bentuk, di mana tapak dara lebih sederhana dibandingkan dengan swastika itu sendiri. Tapak dara dan swastika melambangkan kehidupan yang seimbang, yang selaras antara parahyangan, palemahan, dan pawongan. Secara garis besarnya adalah menyelaraskan hidup kita di dunia, baik skala maupun niskala. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang makna swastika dan tapak dara. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksema tur rahayu sareng sami.